Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel video pembelajaran. Di video kali ini kita akan belajar PPKN pada tema 2 subtema 1 kelas 5 SD. Judul pembelajaran kita adalah pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Kita semua memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita laksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak sebagai warga masyarakat yaitu berhak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. Kewajiban kita sebagai warga masyarakat berpartisipasi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan agar berjalan sesuai asas jurdil atau jujur dan adil. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat yaitu menerima dan melaksanakan hasil pemilihan. Judul berikutnya, akibat tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat. Tanggung jawab adalah sikap yang harus kita miliki saat kita diberikan tugas untuk dilaksanakan. Orang yang bertanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Tanpa tanggung jawab berarti kita tidak menyadari baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan. Ayo, kita simak jenis-jenis tanggung jawab berikut. Pertama, tanggung jawab terhadap Tuhan. Sebagai contohnya, kita wajib melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama dan kepercayaan yang dianut. Selain itu, setiap umat juga wajib mempelajari dan melaksanakan nilai-nilai kebaikan dari agama yang dianutnya dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan tanggung jawab ini juga membutuhkan rasa toleransi antar umat beragama supaya dapat terwujud dengan baik. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya, kita berusaha bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan setiap hari. Kita bertanggung jawab untuk membantu orang tua melakukan tugas sehari-hari di rumah. Kita juga bertanggung jawab untuk menuntut ilmu dan mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap keluarga. Contohnya, ayah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ibu menjaga anaknya ketika masih kecil, serta anak bersikap tertib, disiplin, dan sungguh-sungguh dalam belajar. Sikap ayah, ibu, dan anak tersebut menunjukkan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Berikutnya, tanggung jawab terhadap masyarakat. Contohnya, kita dengan tertib mengikuti berbagai kegiatan yang sudah disepakati bersama oleh warga, seperti siskambling atau kerja bakti. Sebagai warga yang baik, kita harus meluangkan waktu dan tenaga
untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dengan begitu, kita sudah menunjukkan tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat terhadap kegiatan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Sebagai contoh, setiap siswa di sekolah harus giat belajar agar dapat berprestasi mengharumkan nama bangsa. Prestasi untuk mengharumkan nama bangsa bisa dilakukan di berbagai bidang. Contoh lain, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara bisa kita lihat pada anggota TNI yang ditempatkan di perbatasan Indonesia dengan negara lain. Mereka bertanggung jawab menjaga keutuhan wilayah dan keamanan negara. Berikutnya, jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Setiap warga masyarakat bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan di masyarakat. Ketertiban dan keamanan dapat diwujudkan dengan membuat aturan-aturan yang harus dipatuhi semua warga. Misalnya, membuat peraturan jam belajar masyarakat, melapor jika ada tamu yang menginap, dan pengadaan ronda malam. Usaha memelihara ketertiban dan keamanan di masyarakat yang dibuat hendaknya dilaksanakan dengan baik oleh seluruh warga masyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Setiap anggota masyarakat harus tetap menjaga dan memelihara persatuan. Setiap masyarakat harus memegang prinsip untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Prinsip dalam menjaga persatuan diantaranya adalah membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, saling mengasihi antar sesama, dan tidak menonjolkan perbedaan. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas sosial anggota masyarakat. Bentuk solidaritas sosial yang sering kita temui adalah gotong royong. Gotong royong merupakan kegiatan tolong-menolong yang biasanya dilakukan di daerah perdesaan atau perkotaan. Gotong royong dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pribadi atau masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Yang keempat, menghapus diskriminasi di masyarakat. Untuk menghapus diskriminasi, pemerintah telah melakukan beberapa upaya. Langkah pemerintah yang diambil antara lain membuat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, agar setiap warga negara memiliki kesamaan kedudukan di depan hukum dan memperoleh hak perlindungan atas segala bentuk tindak diskriminasi ras dan etnis. Selain itu, pemerintah juga melakukan penetapan Tahun Baru Tionghoa atau Imlek sebagai Hari Libur Nasional. Ini merupakan sebagai perwujudan anti diskriminasi bagi seluruh warga negara Indonesia.